Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Michelle di dalam mata pelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru mengenai sifat-sifat dari operasi bilangan bulat. Oke, jadi Ibu Michelle mau anak-anak semua duduk yang tenang, duduk yang rapi, kemudian persiapkan buku catatan, alat tulis, dan buku SPS kalian ya. SPS matematika kalian, oke, sebelum kita memulai kelas kita, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat kanan, mari kita berdoa. Doa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul untuk mengikuti kelas matematika walaupun secara asinkronus. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami kerjakan nantinya tugas-tugas kami juga dengan baik. Dalam tangan-Mu kami serahkan segalanya. Haleluya, amin. Amin ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu Michelle mau anak-anak semua senyum yang manis. Coba mana senyumnya? Coba. Oke ya, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk kepada sifat yang pertama. Ini sifat yang kedua ya. Jadi sifat yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang komutatif. Sifat komutatif ya, terhadap penjumlahan dan juga perkalian. Oke, sekarang kita masuk kepada sifat operasi bilangan bulat, itu sifat asosiatif. Nah, kalau pada sifat asosiatif ini, anak-anak harus ingat bahwa sifat asosiatif ini adalah sifat pengelompokan. Oke, pengelompokan. Oke, sekarang sifat asosiatif itu kata kuncinya seperti yang tadi Ibu Michelle sudah katakan ya berulang kali, yaitu kata kuncinya adalah pengelompokan. Nah, berlaku hanya pada operasi penjumlahan dan hanya berarti hanya bisa digunakan untuk penjumlahan dan perkalian, tidak bisa digunakan untuk pembagian dan juga pengurangan. Oke. Untuk rumus penjumlahannya, A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kira-kira ada perubahan tidak ya pada rumus penjumlahan? Ya, benar, ada ya. Jadi yang di dalam kurung ini ada A ditambah B. Sedangkan yang di luar tanda kurung itu ditambah dengan C ya. Tapi ketika sudah menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan, rumusnya jadi berbeda. Jadinya yang di dalam kurung bilangan A jadinya di luar dari pengelompokan, di luar dari tanda kurung. Nah, yang di dalam tanda kurung adalah B dan juga C. Ya, anak bisa lihat ya perubahannya. Jadi di dalam kurung, pada awalnya di dalam kurung A ditambah B ditambah C. Tapi ketika menggunakan sifat asosiatif, hasilnya rumusnya berubah. Jadinya A ditambah dalam kurung B tambah C. Sama halnya dengan pengurangan. Sama halnya dengan perkalian. Tapi di perkalian itu yang membedakan hanya tanda operasinya ya anak-anak. Kalau di penjumlahan tandanya plus atau tandanya tambah. Kalau di perkalian tandanya kalian. Oke. Tetap cara kerjanya sama. Rumusnya sama tapi beda tanda operasinya. Oke, kita bahas lebih dalam. Nah, sifat asosiatif untuk penjumlahan kotak 4 kotak. Nah, 4 kotak ditambah dengan 2 kotak ditambah menggunakan kalau kita melihat ya, kalau kita cari hasilnya di sini, kita buat yang pertama adalah kita menjumlahkan yang pertama dulu, yaitu 4 ditambah dengan 2 ya, 4 ditambah, nah hasilnya 6. Oke, 4 kotak ditambah dengan 2 kotak, hasilnya adalah 6. Apakah sudah selesai? Tidak ya anak-anak, kita lanjutkan 6 ditambah dengan 2 ditambah dengan sisanya ya, ditambah dengan penjumlahan sisanya itu ditambah dengan sisanya itu ditambah dengan 2. Oke, ditambah dengan 2. Oke, hasilnya adalah 8. Benar ya, hasilnya adalah 8. Nah, ini adalah 8. Kalau kita menggunakan sifat asosiatif
sama saja ya hasilnya nantinya. Di sini ada 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2. Tapi kita mengerjakannya beda cara pengerjaannya. Kalau di asosiatif rumusnya tadi adalah A ditambah B, A ditambah dengan B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah dengan C. Oke, anak-anak ingat ya rumusnya. Oke, ini rumusnya ya anak-anak di sini. A ditambah B ditambah C dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A di luar kurung ditambah dengan dalam kurung B tambah C. Jadi bilangannya berpindah ya, berpindah tempat, tapi tetap di dalam pengelompokan. Pengelompokannya ditandai dengan tanda kurung ya. Jadi kita kerjakan awalnya, kalau sudah menggunakan sifat asosiatif berarti mulai dari 2 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 4. Nah, hasilnya 4, kemudian 4 ini ditambahkan dengan soal sisanya, yaitu yang di luar kurung, yaitu 4 ya, berarti 4 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 8. Oke, berarti hasilnya sama ya, dan 8 juga, berarti hasilnya sama ya. Oke, kita lanjut. Ini rumusnya ya, yang kalian bisa ingat ya. Kita bisa hapus dulu. Nah, anak-anak harus ingat rumus ini ya, rumus yang Ibu Michelle berikan, supaya anak-anak bisa memahami dengan baik ya, tentang sifat asosiatif untuk penjumlahan dulu. Ini rumusnya anak-anak harus ingat dengan baik. Oke, rumusnya. Kita lanjut. Ibu Michelle punya contoh soal. Di sini di dalam kurung 5 tambah 2 tambah 1. Nah, kalau pakai sifat asosiatif berarti, iya benar ya, bilangan 5 atau angka 5 jadinya keluar dari tanda kurung ya. Jadi 5 ditambah dalam kurung 2 tambah 1. Oke, kalau sudah pakai sifat asosiatif seperti itu ya, tapi tetap di dalam pengelompokan. Nah, kira-kira hasilnya sama atau tidak? Coba kita hitung. 5 ditambah dengan 2. Kerjakan yang ada di dalam kurung dulu ya. Kita lihat dari mas kiri. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Sama dengan 7. Kemudian kita jumlahkan dengan sisa soalnya. Dijumlahkan dengan 1. Hasilnya adalah 8. Oke, kita lihat ketika menggunakan sifat asosiatif apakah hasilnya tetap sama atau tidak. Nah, kerjakan yang ada di dalam kurung dulu ya. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian kita jumlahkan dengan sisa soalnya ya. Berarti dijumlahkan dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, hasilnya sama ya. Berarti sifat asosiatifnya berhasil ya. Hasilnya sama. Coba soal nomor 2. 3 ditambah 2. 3 ditambah dalam kurung 2 tambah 6 sama dengan dalam kurung 3 tambah 2 tambah 6. Oke, coba ya, Indonesia mau anak-anak coba mengerjakan soal ini dulu sendiri ya. Coba 1 2 3 4 5. Oke. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi kita kerjakan di ruas kiri dulu. Oke, di ruas kiri dulu. Ingat hal pertama yang harus dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung dulu. Jadi 2 ditambah 6 hasilnya 8 ditambah dengan 3. Coba kita lihat ya. Oke. 2 ditambah 6 hasilnya 8 ditambah dengan 3 sama dengan hasilnya 11. Nah, kita lihat sekarang, kita kerjakan yang ruas kanan. Ruas kanan jangan lupa kerjakannya yang ada di dalam kurung dulu. Dan pastikan anak-anak sudah menggunakan sifat asosiatif ya. Oke. Jadi yang di dalam kurung 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, sama dengan 5. Dan 5 ditambah dengan 6. Apakah hasilnya tetap sama seperti yang ada di ruas kiri? Iya, hasilnya sama ya. 5 ditambah dengan 6
hasilnya adalah 11. Oke, dan anak-anak harus ingat ya dengan baik bahwa sifat asosiatif ini sifat yang mengelompokkan ya, dan identiknya dengan tanda kurung. Oke, ingat rumusnya dengan baik juga. Nah, sekarang kita lanjut pada sifat asosiatif perkalian. Nah, pada sifat asosiatif perkalian sama saja dengan penjumlahan, hanya operasi tanda operasi bilangan bulatnya yang berbeda. Kalau di penjumlahan tandanya tambah, di perkalian tandanya adalah kali. Oke. Nah, di mana A, B, dan C ini merupakan bilangan bulat ya, karena jadi ada bilangan positif dan negatifnya, tergantung dari soal yang diberikan. Nah, Indonesia punya contoh soal. Kita langsung masuk ke contoh soal. 2 dikali dalam kurung 4 kali 5 sama dengan dalam kurung 2 kali 4 kali 5. Ingat rumusnya dengan baik anak-anak. Jadi 2 ini sebagai A, 4 ini sebagai B, 5 ini sebagai C. Kalau di ruas kanan tetap sama ya. 2 sebagai A, 4 sebagai B, dan 5 sebagai C. Lihat rumusnya, perhatikan rumusnya dengan baik. Nanti yang harus kita kerjakan pertama adalah yang ada di dalam kurung. 4 dikali dengan 5, kemudian hasilnya kita kali lagi dengan 2. Coba kita lihat hasilnya ya. Kemudian kita kali dengan 2. Kita kali dengan sisa perkalian, sisa soal perkaliannya dikali dengan 2, hasilnya adalah 40. Coba kita lihat hasil dari ruas kanan. Jadi kalau di ruas kanan jangan lupa kerjakan yang di dalam kurung duluan ya. Berarti 2 dikali 4, hasil dari 2 dikali 4 dikali dengan 5. 2 dikali 4 sama dengan 85, hasilnya adalah 40. Berarti sama ya anak-anak hasilnya. Oke, berarti sifat asosiatifnya berhasil. Kita lanjut soal nomor 2. 5 dikali dalam kurung 2 kali 6. Kalau menggunakan sifat asosiatif hasilnya menjadi 5 kali 2 di dalam kurung ya. Di dalam kurung 5 kali 2 kali 6. 5 sebagai A, 2 sebagai B, 6 sebagai C, dan sama dengan yang di ruas kanan juga. Nah, kita kerjakan yang ruas kiri dulu. Di dalam kurung yang kita kerjakan duluan ya. Berarti 2 dikali 6, jika sudah mendapatkan hasilnya, dikali dengan sisa soalnya, dikali dengan 5. Berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian 5 dikali hasil pengalian dari 2 kali 6, 12 ini dikalikan lagi dengan sisa soal. Jadi 12 dikali 5 hasilnya adalah 60. Oke, kalau kita lihat dari ruas kiri, ruas kanan kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Ruas kanan ini yang sudah menggunakan sifat asosiatif, sifat pengelompokan. Nah, jadi kita kerjakan 5 dikali 2, hasilnya baru kita kalikan dengan sisa soal, itu dikali 6. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, dikalikan dengan 6, hasilnya 60. Berarti hasil dari sifat asosiatif pada soal nomor 2 berhasil ya, karena hasilnya sama. Kalau hasilnya tidak sama berarti sifat asosiatifnya salah ya, tidak berhasil. Oke, nah sekarang kita lanjut sifat operasi bilangan bulat, sifat distributif atau penyebaran. Nah, untuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, 6 dikali dalam kurung B tambah C, ini soal asalnya ya, soal mulanya seperti ini. Ketika menggunakan sifat distributif, maka kita kali ke dalam ya, kita kali ke dalam. Distributif ini penyebaran, berarti kalau kali ke dalam, A dikali B yang ada di dalam kurung, kemudian A dikali dengan C. Oke, jadi hasilnya adalah A dikali B ditambah, jangan lupa ya, karena di sini ada tanda tambah, ditambah A kali C. Oke, ingat rumusnya dengan baik ya anak-anak, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat, dan sifat distributif ini untuk pembagian terhadap penjumlahan tidak berlaku. Mengapa? Karena hasil akhirnya tidak sama ya. Jadi hasil akhir dari pembagian terhadap penjumlahan tidak sama. Berarti tidak bisa dikatakan bahwa merupakan sifat distributif yang berhasil ya. Nah, Indonesia punya contoh soal. Sini asal mula soalnya 2 kali dalam kurung 4 tambah 3. Nah, kalau kita kerjakan menggunakan sifat distributif atau penyebaran, berarti kita mengalihkan ke dalam ya. Berarti kita mengalihkan
2 dikali dengan 4, 2 dikali 4, kemudian ditambah dengan 2 dikali, dituliskan ya, 2 dikali 4 ditambah dengan 2 dikali 3. Hasilnya 2 dikali 4 8, ditambah 2 dikali 3 6. Berarti 8 ditambah 6 hasilnya adalah 14. Berarti kalau kita menggunakan sifat distributif hasilnya 14. Kalau kita mengalihkan 11 ya. Oke. Selanjutnya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama seperti penjumlahan tadi, tapi bedanya ini pengurangan. Tandanya saja yang berubah. Tanda operasinya yang berubah. Jadi, soal awalnya A dikali B kurang C. Nah, kalau menggunakan sifat distributif menjadi A kali B kurang A kali C. Jadi, kali ke dalam ya anak-anak, dikalikan ke dalam. A dikali dengan B, kemudian ditambah, dikurang dengan A kali C. Seperti ini ya rumusnya. Oke. Nah, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat, jadi positif atau negatif ya. Nah, sama ya seperti sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif pembagian terhadap pengurangan tidak berlaku karena hasil akhir tidak sama. Ibu Michelle punya contoh soal yang sama seperti yang penjumlahan. Bedanya adalah kita menggunakan pengurangan, perkalian dan pengurangan. Nah, soal awalnya 2 dikali dalam kurung 4 kurang 3. Kalau kita menggunakan sifat distributif, misalnya kita kali ke dalam ya. Kita kali ke dalam soalnya. Jadi 2 dikali 4 A atau A dikali B, kemudian dikurang dengan 2 kali 3 atau A kali C. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadinya A dikali dengan 4 dikurang, ingat ya anak-anak, tandanya dikurang 2 dikali C sebagai A dikali dengan C, berarti 2 dikali 3 ya. Nah, hasilnya 2 dikali 4 8 dikurang dengan 2 kali 3 6, 8 dikurang 6 hasilnya adalah 2. Nah, berarti 2 dikali dalam kurung 4 kurang 3 hasilnya adalah 2. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu Michelle akan memberikan soal untuk anak-anak kerjakan secara pribadi. Namun jika anak-anak belum memahami dengan baik, anak-anak boleh memanfaatkan tutor and tuti challenge-nya. Jadi anak-anak bisa belajar dulu bersama tutor dan tuti sebelum mengerjakan soal yang Ibu Michelle berikan ya. Jadi anak-anak boleh belajar dulu, boleh sama-sama berbagi informasi, berbagi sharing tentang materi hari ini dengan tutor maupun tuti kalian masing-masing. Oke? Nah, terima kasih telah mengikuti kelas Ibu Michelle dengan baik di hari ini. Nah, sekarang sebelum kita menyelesaikan kelas kita, Ibu Michelle berharap anak-anak memahami dengan baik dan tetap semangat untuk menjalani hari ini ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan yang manis, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga kami anak-anak-Mu kelas 6 boleh menyelesaikan pembelajaran matematika kami di hari ini. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami pelajari boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami mengerjakan tugas juga dengan baik. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segalanya. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa.